Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategi atau AKSES sekaligus CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR mengusulkan agar Badan Hukum BUMN yang adalah perseroan diubah menjadi Badan Hukum Koperasi. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut 1,6 juta pekerja bisa terkena dampak. Kami akan membahasnya dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Mbak Jilvia. Baik, Pak Arya, tadi sudah disebutkan bahwa Menteri BUMN ketika mendengar ada usulan ini mengatakan bakal ada 1,6 juta pekerja yang terdampak. Bagaimana penjelasan lengkapnya Pak? Ya, ini kan kita tahu bahwa ada 1,6 juta lebih pekerja BUMN. Jadi itu baru pekerja, belum lagi supporting perusahaan support yang BUMN. Jadi banyak banget sebenarnya kalau sampai ide ini dijadikan di mana BUMN jadi koperasi, maka ini akan berdampak besar terhadap usaha kita lah. Apalagi koperasi ini kan dimiliki oleh anggota. Sementara BUMN ini kan dimiliki oleh sahamnya dimiliki oleh negara. Bagaimana mentransfer itu gitu. Jadi pemilikan negara diambil oleh anggota-anggota koperasinya. Ini kan membingungkan. Dan nanti kalau ada keuntungan dan sebagainya, kalau di koperasi itu kan keuntungannya untuk anggota, ya. Kalau sementara BUMN kan keuntungannya untuk negara, masuk APBN gitu. Jadi dari konsep usaha aja udah membingungkan, apalagi sampai mengeluarkan. Ini kan yang kerja-kerja di BUMN itu kan jadi bingung ya dengan ide ini kok bisa ada ide seperti ini gitu, Pak. Oke, kalau mengubah BUMN menjadi koperasi, apakah tidak bisa Pak dilakukan tanpa mengakibatkan pengangguran? Ya, pasti dengan kepemilikan dan sebagainya, sistemnya dan sebagainya, yang kerja di perusahaan dengan kerja di koperasi kan berbeda ya, dengan sistem-sistemnya semua gitu. Jadi apalagi mereka dengan struktur struktur organisasi di perusahaan-perusahaannya itu kan membingungkan juga ya bagi para pekerja ya. Ini bagaimana gitu, dan bagaimana dengan sistem pekerjaan misalnya nantinya kalau jadi koperasi gitu, itu membuat keresahan juga di kalangan karyawan-karyawan BUMN kalau sampai ide itu dijadikan ya. Ini berbahaya bagi karyawan-karyawan kita juga, Mbak. Sangat tidak sehat gitu. Sampai ada ide seperti itu gitu. Oke. Jadi intinya dari BUMN merasa karena dampaknya ini bakal buruk buat karyawan, dan apakah ide ini sebetulnya tidak masuk akal, Pak? Ya nggak masuk akal saja ya, sangat tidak masuk akal sampai menjadikan BUMN jadi koperasi gitu. Dari segi dari segi kepemilikan juga membingungkan, kemudian dari segi karyawan juga membingungkan, sampai bisa bubar nih semua perusahaan-perusahaan ini ya. Yang kita khawatir apakah ada niat untuk membubarkan BUMN gitu, sehingga peran negara dalam berusaha itu udah nggak ada lagi. Ini kan bahaya ya. Sebenarnya kita tahu peran BUMN itu sangat besar dan sangat kuat. Kita seperti kemarin aja waktu corona itu sampai dipuji sama lembaga PBB yang bisa menjaga kondisi ekonomi bangsa kita ini karena ada BUMN yang dimiliki oleh negara. Beda kalau swasta kan dia malah kemarin tuh ada yang BUMN tuh nggak boleh loh berhenti bekerja dan menghentikan proyek-proyeknya loh selama kemarin corona. Itu menjaga ekonomi kita gitu. Bahkan memecat karyawan pun, mem-PHK karyawan pun nggak boleh loh kemarin itu kita. Sangat nggak boleh. Nah ini artinya kan BUMN ini pengaruhnya besar terhadap negara kita. Kalau sampai dibubarkan bahaya banget bagi ekonomi bangsa kita. Apalagi hampir sepertiga sampai setengah ekonomi Indonesia itu kan peran BUMN sangat besar dalam perekonomian kita gitu, dalam menggerakkan ekonomi kita. Tiba-tiba dibubarkan dan diganti koperasi itu kan bisa goncang negara kita kalau sampai dibubarkan. Jadi sangat tidak ideal dan jauh dari kondisi objektifnya, sehingga ini juga jadi konyol gitu, Pak. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.